Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh Masjid Quba yang insyaallah di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan salat berjamaah kita dan juga niat thalabul ilmi kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang kita niatkan dengan thalabul ilmi kita, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi syafaat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehingga umur dan juga waktu kesempatan yang diberikan Allah bisa kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat subuh berjamaah yang punya kualitas dan pahala spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah melakukan kebaikan, yantaziru ilal khairil akhir. Dia tunggu untuk melangkah melakukan kebaikan yang baik, kebaikan yang selanjutnya. Maka jeda waktu atau fatroh antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan setelah melakukan kebaikan intizor, menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Itu siasat namanya, supaya tidak terjerumus pada maksiat. Karena tidak sedikit juga setelah melakukan kebaikan jatuh pada maksiat, enggak sedikit, Pak. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ciri orang ibadahnya ditolak Allah setelah melaksanakan ibadah terus maksiat, entah gibah, ngomongin orang, tuh ciri barusan sholatnya nggak diterima, tandanya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat dianjurkan setelah melakukan kebaikan, dianjurkan intizor, menunggu istiqdad, punya persiapan untuk bisa melakukan kewajiban dan juga kebaikan yang lain. Maka antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, kafaratun bainahuma, menjadi pelebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita datang dari rumah semata-mata adalah karena memakmurkan masjidnya Allah. Mudah-mudahan kita duduk di tempat yang mulia dengan salat berjamaah dan juga menuntut ilmu, termasuk dari yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, itulah orang yang paling pantas disebut beriman kepada Allah. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhir. Itu enggak boleh tuh. Saya iman ke Allah tapi tidak pada hari akhir, enggak boleh itu. Karena salah satu ciri atau indikasi orang itu beriman kepada Allah harus beriman kepada alam akhirat, alam eskatologi. Tidak boleh tidak itu. Harus, karena usul pokoknya iman. Maka orang yang senang ke masjid, senang itikaf di dalamnya, itu termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang demikian. Karena dalam hadis Nabi juga mengatakan, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seorang laki-laki yang memang sholat fardunya dianjurkan di masjid berjamaah, sering mondar-mandir ke masjid, cinta dan senang tinggal di masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya nanti kalau di tempat yang lain atau lagi di kantor atau di apa, beda. Ini kalau kondisinya waktunya luang dan juga rumahnya dekat masjid, setempelan apalagi nempel, itu mah udah kudu, itu mah udah wajib kudu itu melangkahkan kakinya ke masjid, apalagi laki-laki. Kalau enggak make mukena aja di rumah. Itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan datang dari rumah thalabul ilmi dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah, dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sampai sekarang, kalau saya personal tuh sedih ngelihat yang beredar itu Pak, video-video anak-anak kecil yang harusnya punya cita-cita, yang harusnya punya harapan besar di masa yang akan datang, meneruskan generasi selanjutnya, itu ya wafat begitu saja gitu ya, karena persoalan-persoalan yang demikian ini. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, lindungi senantiasa saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga orang-orang Yahudi, Zionis. Kalau saya sih sebetulnya lebih enggak kerasannya ke Zionisnya, bukan Israelnya, karena enggak semua Israel begitu juga. Tidak semua orang yang ahli ibadah betul-betul enggak maksiat, pasti ada namanya di dunia ya. Jadi Israel itu kan ada ideologi, ada faham yang disebut dengan Zionis itu. Tidak semuanya sepakat juga seperti itu. Ya, tapi yang kita kutuk adalah ini kan krisis kemanusiaan. Ya, tidak hanya persoalan agama, seharusnya persoalan agama tentang persoalan sengketa, apalagi di situ ada Al-Quds, itu sudah lewat harusnya persoalannya. Tapi karena politik, persoalan wilayah, apalagi di belakang Yahudi, di belakang Israel itu banyak orang-orang yang memang mendukung, dan yang dukung bukan kaleng-kaleng gitu loh. Nah, saudara-saudara kita juga bukan berarti diam saja Pak di Timur Tengah, enggak. Karena menghindari juga terjadinya konflik dan perpecahan yang lebih besar. Jadi paling bisa donasi, mendukung, mendoakan. Kalau untuk sampai mengirim terang-terangan tentara, saya enggak tahu tuh. Bakal jadi perang dunia ketiga pasti. Dan korbannya enggak hanya di Palestina, bisa di negara kita juga gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang seiman terutama selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang aman di sini Pak, bersyukur kepada Allah, saking amannya ngaji sampai pules loh. Saking amannya itu. Masya Allah, ngaji sampai pules, ngiler.
Itu. Ntar bangun lagi pas sudah selesai itu ada makanan baru bangun lagi. Ya, makanya kita minta sama Allah, jangan pernah lupa berdoa. Doa yang dianjurkan ketika khotib Jumat itu Pak, itu dianjurkan mendoakan bangsanya itu. Mendoakan tanah air di mana tempat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kudu dibaca kalau khotib itu. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa menjadi hamba Allah yang taat, yang banyak ibadah kalau negerinya tidak aman. Susah sujud kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dan juga minta juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Raja mas sekalian rahmati Allah, pagi ini kita akan membahas salah satu dari indikator seseorang itu dianggap ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu tanda kalau orang itu dianggap jujur ibadahnya kepada Allah. Walaupun Pak Haji Agus nulisnya temanya tauhid, udah lewat itu. Ya, jadi saya bahasnya tentang yang akhlak aja deh, ya itu karena saya udah bilang di tahun yang kedua atau di semester berapa 3-4 ya, ini lama-lama ngaji di sini pulang jadi sarjana nih, S1 lama-lama itu. Jadi kita bahasnya akhlak supaya setiap ibadah itu ada nilai spiritualnya, karena rukun agama ada 3, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah ihsannya jangan lupa, supaya beragama ada rasanya Pak. Sholat gak ada rasanya kan kering, syarat rukunnya doang, bersih dari hadas, bersih dari najis, menghadap kiblat, tapi gak ada nikmat dan rasa ibadah itu gimana itu? Karena kita menghadap Allah yang maha zahir sekaligus maha batin. 2, Allah yang maha zahir sekaligus maha batin. Jadi setiap ibadah harus dibungkus dengan spiritualnya. Sebetulnya sudah ada awal kita membangun hubungan spiritual setiap ibadah, namanya niat. Niat itu. Makanya dalam hadis gharib, innamal a'malu binniyat, itu tuh. Itu sebetulnya kenapa setiap amal itu diukur oleh Allah dengan niatnya. Itu supaya manusia meletakkan lebih awal prinsip dan juga keteguhan dalam ibadah dan juga nilai spiritual dalam ibadahnya itu, bahwa dia sedang menghadap kepada zat yang lebih melihat spiritual manusia daripada fisiknya. Karena Allah nggak peduli dengan fisik. Baik yang dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki pun bagi Allah masih dalam kategori laqad khalaqnal insan fi ahsanit takwim, masih masuk itu. Cuma dalam perspektif kita aja kadang-kadang secara hukum sosial ada bahasa yang begini disebut orang-orang yang cacat, yang begini disebut orang. Kadang-kadang kalau kita melihat yang fisiknya lebih sempurna, ternyata karirnya lebih melejit, sebetulnya yang cacat yang mana itu? Banyak orang yang tidak bisa melihat tapi ternyata prestasinya diberikan Allah luar biasa. Ada orang yang matanya melihat, pengangguran jadi preman lagi, malakin orang mulu. Nah sebetulnya yang cacat yang mana Pak? Cacat yang sesungguhnya itu yang bagaimana ya? Yang fisik atau yang moral itu? Nabi itu diutus oleh Allah kalau cuma buat benerin fisik, itu sayang-sayang Pak. Jadi Nabi diutus oleh Allah bukan untuk benerin fisik orang, tapi ngelurusin kecacatan moralitas kaum jahiliyah. Itu poin pentingnya. Mereka pintar berhitung, mereka pintar berdagang, mereka pintar menghafal nasab, mereka pintar bersyair. Satu saja, hukum humanismenya, paham humanistiknya, kemanusiaannya, itu gagal, cacat Pak. Tidak menghormati perempuan, sistem perbudakan masih berjalan. Itu kan artinya tidak memanusiakan manusia. Makanya sistem perbudakan dengan sendirinya hilang dalam konsep fikih Islam. Dengan sendirinya hilang. Hanya saja orang-orang Arab yang pedalaman biasanya masih menganggap TKW-TKW dari Indonesia kerja di sana diperlakukan masih seperti budak.
Yang budak itu halal diapakan saja. Mohon maaf, sampai diperkosa. Sebetulnya bahasanya bukan perkosa kalau dalam fikih itu. Budak itu digauli juga boleh gitu. Kalau ada budak perempuan yang melahirkan anak majikannya, namanya ummul walad. Ummul walad, begitu dalam fikih. Dan itu dibolehkan. Tapi untuk saat ini udah nggak relevan, Pak. Karena krisis kemanusiaan salah satunya itu, tidak memposisikan manusia sebagaimana tabiatnya manusia. Hanya dalam fikih saja ada bahasan amat budak perempuan, abed budak laki-laki, sayyid majikan. Dalam hukum sosial tuh nggak ada, Pak. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak ada diskriminatif. Kita boleh sesekali bicara HAM, boleh. Tapi kalau HAM itu sudah melampaui batas, sehingga guru tidak boleh bertindak kepada muridnya, orang tua tidak boleh bertindak berlebihan kepada anaknya, itu yang salah. Buat saya, terserah buat guru mah, yang MPD. Buat saya, kenapa? Karena guru punya otoritas mentahzib, mendidik santrinya dan anaknya. Faktanya sekarang, gurunya yang dipukul, Pak. Dalilnya apa? Hak asasi manusia. Nggak boleh guru macam-macam dengan murid. Secara verbal yang kasar-kasar pun nggak boleh. Maksud saya itu merosotkan kualitas pendidikan malah. Zaman dulu saya nggak bisa ngaji ikro, alif, batasa. Itu segini, Pak. Itu nggak bisa ngaji, ceter. Jadi sekarang nih. Sampai S3, sampai pilek. Coba sekarang. Karena apa-apa di alam itu anak, bukan makin pinter, Pak. Makin geblek katanya. Geblek murokab lagi. Kesusun-susun gebleknya. Masya Allah. Ngelawan sama orang tua, Pak. Zaman dulu nggak ada begitu. Kalau sekarang gurunya, kalau cuman baru mobilnya dosen, bannya dikempesin, itu udah biasa itu ya. Umum ya begitu. Tapi kalau sampai Masya Allah, gurunya pulang dicegat, dipukulin, Pak. Dibacok, dibunuh. Masya Allah, orang tua sampai dibunuh anak, bayangkan itu. Itu kata setan, gua aja nggak begitu, kata setan. Itu lebih dari setan itu. Asyad minasyaiton. Lebih parah dari setan. Setan aja masih paham sopan santun sama babak moyangnya iblis. Lah manusia melebihi iblis loh. Emaknya dewek, orang tuanya sendiri. Itu yang maksud saya, Allah tidak melihat itu. Mau aja ganteng kayak, mau aja jelek, mau aja burik, gak masalah. Yang penting akhlaknya bagus. Yang penting hatinya bersih. Yang penting taatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu, Pak. Makanya setiap ibadah ukuran pertamanya adalah niat. Itu yang paling penting. Memang ada ibadah yang dianjurkan pakai niat, ada yang tidak. Bapak sedekah subuh, masukin kotak amal di Masjid Kuba, masukin tek, kagak pakai niat juga malaikat ngeh. Kalau sholat, malaikat nunggu dulu. Coba di hatinya nih, istihdor tidak? Menghadirkan niat enggak? Kenapa? Karena itu ibadah yang fardu ain paling dilihat Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, itu yang fundamental. Kalau yang lain bapak ngasih anak di pinggir jalan, yang babak emaknya nggak tahu kemana tahu, dia udah ngamen kecil-kecil, boro-boro sekolah. Nah ini ya, mudah-mudahan bisa buat makan. Asal ngasih aja, maktub, dicatat udah. Itu. Nggak perlu pakai diniat-niatkan. Bagaimana kalau diniatkan Ustadz? Afdol, lebih bagus. Karena setiap ibadah perlu dibubuhi dengan niat. Itu yang paling penting. Makanya saya bilang bapak datang ke masjid niatnya banyakin. Niat silaturahim. Niat sholat berjamaah. Niat makmurin masjid. Niat thalabul ilmi. Niat gegares. Ada makanan gegares, makan maksudnya. Ya kagak ngapa-ngapa. Niat melawan maksiat. Boleh. Kenapa? Karena kalau tidak maksiat berarti kan lalai namanya. Kalau tidak maksiat berarti tidak taat. Kalau misalnya taat berarti dia tidak maksiat. Kalau dia sedang maksiat berarti tidak taat. Yang penting hidup itu yang mudah, Pak. Enggak maksiat, udah begitu. Tapi kadang-kadang yang kagak maksiat tidak sadar kalau dirinya maksiat. Dia merasa saya kagak maksiat ke Ustaz. Padahal makan 3 piring melampaui batas namanya israf. Maksiat itu.
Nggak bayar lagi makannya, ngutang. Itu israf itu Pak, berlebihan. Ya, jadi banyak persoalan yang kadang-kadang bukan maksiat perspektif kita karena nggak ngeh ilmunya, padahal itu maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walil abidi salasu alamat. Bagi orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, tandanya 3. Tandanya 3, Pak. Yang pertama, yamkutu nafsah. Yamkut itu artinya benci, melawan, atau apa lagi ya? Keras kepada syahwatnya sendiri. Ciri orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, ubad, ahli ibadah, pasti yang pertama adalah tidak suka dengan syahwat. Bukan ngempanin syahwat malah. Bukan malah membubuhi syahwat atau malah ngasih makan, ngasih minum syahwat. Yang pertama adalah dia pasti melawan syahwat lebih dulu sebelum ibadah. Kenapa? Karena idealnya syahwat tidak senang orang ibadah. Sama seperti setan 11-12 orang teman sejawat, teman sekolahnya kali. Jadi nafsu dan setan itu teman sejawat, Pak. Cuma bedanya, Pak. Saya ulangi lagi takut salah mungkin, takut lupa. Kalau setan itu menggodanya hanya ibadah doang. Bapak mau ke masjid, yuwaswis, pasti ada bisikan. Nanti dulu, komat juga belum, masjid aja lagi. Padahal mah supaya dapat sunah fajar atau apa. Atau kita mau ke majelis salim, dibisikin sama setan. Bulan depan juga ada lagi. Di Masjid Kuba bukannya mingguan. Begitu dibisikin begitu. Pas kita lihat samping yang bisikin bininya. Bininya setan dong. Begitu. Jadi setan itu hanya menggoda ketika ibadah doang. Bapak nih pengen ke masjid, digoda. Aduh jadi malas. Jadi apa. Tapi ngusirnya gampang Pak. Lebih gampang ngadepin setan daripada ngadepin bini kadang-kadang. Lebih gampang ngadepin setan daripada ngadepin syahwat, Pak. Setan Bapak tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin, langsung hibrid karena ada asma Allah. Tapi awas, Bapak melangkah 5 langkah ke depan, dia datang lagi. Pantang menyerah. Kadang-kadang kita ngelihat manusia baru begitu aja menyerah, kata setan, gua aja pantang menyerah. Jadi ternyata setiap makhluk Allah punya sisi positifnya, Pak. Setan aja masih ada positifnya. Apa itu? Tidak menyerah menggoda Adam sampai kiamat dan anak-anaknya. Enggak menyerah. Ini manusia baru begitu saja putus asa dari rahmat Allah. Ditawain itu sama setan. Ya lu dam, anak lu tuh. Bagaimana itu sholat putus asa dari rahmat Allah mah tetap bagaimana itu? Namanya meragukan kuasa Allah, ditawain sama setan. Setan tuh imannya levelnya tinggi loh Pak. Levelnya tinggi, iblis tuh levelnya tinggi. Karena ada dalam satu riwayat, iblis itu bagian malaikat awalnya. Awalnya, Ibnu Katsir juga bilang begitu dalam tafsirnya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa iblis itu awalnya malaikat. Cuman rada bangor, kalau kata orang. Rada badung, gitu loh. Sebetulnya kalau secara definisi, saya nggak terlalu paham itu. Kenapa kok ulama tafsir bilang, kalau iblis itu bagian malaikat. Secara definisi saya nggak ngerti itu. Kenapa? Karena yang namanya malaikat, orang yang selalu taat kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah. Hum ibadur rahman. La ya'sunallah ma amarahum. Begitu. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu malaikat namanya definisinya. Tapi kenapa kok ada? Ternyata ada juga yang disebut Harut wa Marut. Ada juga yang dianggap bahwa malaikat punya potensi mengajarkan sihir. Ada, Pak. Bukan cuma iblis saja. Iblis dalam arti ketika sudah keluar dari kelomboran malaikat. Makanya di surat Al-Baqarah wa idz qala lil malaikati isjudu, bahasanya bukan wa idz qala lil malaikati wa iblisa isjudu, bukan. Nama iblisnya nggak ada. Jadi awalnya Allah merintah semua malaikat langsung diistisnakan pakai illa, fasajadu illa. Begitu.
Karena ngebangkang jadi disebut kata iblis. Iblis artinya orang yang putus asa. Ablasa yublisu iblis. Ya, artinya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu iblis. Jadi kalau ada orang yang putus asa, pesimis dengan rezekinya, itu orang yang ya anaknya didemit begitu maksudnya. Ya sama dengan iblis, sama, beda tipis saja itu. Mukanya cuma muka orang aja. Gitu. Beda tipis. Jadi jangan ngikutin langkahnya setan, jangan. Jadi setan itu hanya menggoda ketika ibadah. Di luar ibadah setan gak paham, Pak. Contoh, koruptor itu bukan setan. Kata setan, enak aja gue mulu disalahin. Gue kagak paham bikin proposal, lu yang paham tuh. Bikin proposal politik segala macam. Kata setan, gue mah kagak paham. Pahamnya kalau ke majelis taklim, ana goda, begitu kata setan. Kalau ente mau sholat tahajud, ana goda biar kagak sholat tahajud. Karena itu nambah-nambahin pahala, namanya numpuk-numpukin. Tapi kalau koruptor gitu loh, menzolimi orang lain, itu bukan setan. Mengadu domba, itu bukan setan. Itu syahwat. Karena syahwat mah urusannya dunia. Supaya puas. Puas mencaci orang, puas ngadepin dunia, puas mendapatkan harta, puas makan minum, yang paling dasar puas makan minum, paling cerek puas makan minum. Makanya ciri orang itu mengikuti hawa nafsunya, ciri orang. Kalau makan harus kenyang, kalau minum apa bahasanya? Kalau makan kenyang, kalau minum harus kembung, harus apalah itu. Itu ciri orang yang betul-betul ngikuti nafsu. Dari awalnya ciri pertamanya itu memang. Makanya untuk meminimalisir syahwat, cara yang paling ampuh, paling pertama adalah sedikitkan yang halal. Sedikitkan yang halal. Apa itu? Paling dekat dengan kita deh. Makan, minum. Itu aja udah. Makanya ada ibadah sunnah yang disebut puasa. Itu sebetulnya untuk meminimalisir potensi nafsu yang berlebihan dan juga bisa menjerumuskan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Orang itu Pak, ini kaedahnya Pak. Kaedahnya itu semakin banyak yang halal dalam perutnya, semakin banyak makan minum yang dihalalkan Allah dalam perutnya, maidahnya ini, semakin malas ibadah. Itu kaedahnya. Maka syariat ini supaya seimbang Pak. Ada ibadah sholat, ada ibadah zakat. Sholat kan butuh harta. Butuh harta enggak? Lah Bapak beli baju koko dari mana? Beli BHS? Kredit apa? Itu kudu pakai harta. Yang kedua, setelah kita nyari uang Pak, rezeki, disuruh keluarin, namanya zakat. Gitu loh. Itu simbol supaya kita enggak cinta dunia. Keluarin. Lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ibadah sedekah atau zakat yang paling cakep itu adalah menyedekahkan harta yang paling kita cintai. Kenapa? Karena harta yang paling kita cintai simbol orang cinta dunia. Sehingga ibadahnya nggak pernah khusyuk, nggak nikmat, pura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Simbolnya dengan ibadah zakat. Orang yang sudah sampai nisab, sudah sampai 1 haul, wajib keluarkan zakatnya. Wa illa, kalau tidak, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdosa, dosa besar. Emang dipikir dosa besar itu pelacur. Pelacur itu masih rendah, Pak. Yang lebih tinggi dosanya di hadapan Allah, orang ninggalin sholat sengaja. Itu lebih hina di hadapan Allah daripada pelacur. Lebih hina. Emang ada nggak ceritanya? Kalau kan ada cerita Israiliyat, pelacur ngasih air, diampuni dosanya sama Allah. Bapak pernah nggak dengar cerita Israiliyat? Ahli ngadu domba, ahli gibah, diampuni Allah. Nggak ada ceritanya Pak. Nggak ada ceritanya. Kenapa? Maksiat batin bahayanya lebih berat daripada maksiat zahir.
Karena gibah tuh ukurannya maksiat batin, Pak. Hatinya itu yang nggak benar. Kalau orang gibah itu. Namimah juga sama, hatinya yang nggak benar, ngadu domba. Meskipun dia pakai pakaian mulia, tapi kalau ininya nggak benar, tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, walaupun orang sholat pakai tangan pendek, pakai sarung biasa, tapi kalau hatinya tulus, itu lebih mulia daripada orang yang pakai pakaian mulia. Saya kan pernah cerita, kalau nggak salah entah di pengajian ini atau pengajian yang ngaling itu, Pak Haji. Saya punya jamaah di rumah, pensiunan karena sakit jantung, Pak. Jadi nggak boleh kerja keras, itu kan. Padahal biasa saja ibadahnya tuh biasa saja. Nggak kayak, mungkin kalau dibilang rajin banget ke masjid selalu awal waktu dari sebelum azan sudah di masjid. Enggak sih. Enggak begitu. Dia ke masjidnya tuh kalau udah qomat baru ke masjid gitu. Ya, paling rawatibnya juga dapatnya ba'diyah saja. Enggak terlalu awal waktu banget gitu. Tapi rajin sholat berjamaahnya, Pak. Kalau sholat sunnahnya biasa-biasa saja sih kalau menurut saya ya, karena memang jamaah kita di masjid di dekat pesantren. Tapi itu, Pak, orang tidak banyak. Satu yang saya kenal dari beliau, orangnya nggak banyak omong. Saya rasa akhir zaman ini memang ibadah yang paling ideal diem. Diem dari persoalan yang kagak tahu. Kalau nggak tahu tuh ngaji, bukan ngomong. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Al-Quran. Kalau kagak faham, ya ta'alam, belajarlah. Jangan ya takalam, malah ngomong lagi. Yang ngomong tuh yang paham. Yang tidak paham, ya ta'alam, menuntut ilmu. Lupa kadang-kadang kita ada ibadah yang disebut diam. Ini jamaah, ini orangnya Allah yarham, itu orangnya nggak banyak bicara. Ngomongnya juga seperlunya aja, tapi bukan berarti nggak ajar. Ajar paham nggak, Pak Haji? Ajar itu maksudnya sering negor orang, itu begitu ajar namanya. Ya, bukan berarti dia diem terus orangnya introvert atau apa, enggak. Cuma nggak banyak bicara aja gitu loh. Kalau diajak ngomong, cengar-cengir iya, tapi nggak banyak bicara yang berlebih. Mungkin ibadah itunya kali yang mantep. Kalau menurut saya mah orang sholatnya biasa-biasa aja sih. Ulama juga bukan. Ternyata, Pak, wafatnya sangat diberikan kemudahan oleh Allah. Pulang sholat subuh, bilang sama istrinya pengen tidur dulu, nanti bangunin kalau sarapan, enggak bangun lagi sampai kiamat. Alias wafat. Wafat yang begitu, Pak, itu wafat yang indah. Kenapa? Enggak nyusahin anak, istri. Cuman ngagetin doang. Perasaan tadi baru sholat subuh, laki gua ya jemewek dah. Begitu. Kok ini udah meninggal aja? Beda sama orang yang udah tua renta, cebok di situ, mohon maaf, BAB di situ, kencing di situ, udah nggak bisa kemana-mana, mana umurnya panjang banget lagi kagak mati-mati sampai anaknya nyumpain sih. Lu kapan mati, Ba? Anak lu banyak urusan, ngurusin lu mulu. Itu maksud saya, tidak semua anak sabar. Makanya bapak kalau umur udah 60 jangan minta panjang umur, minta husnul khotimah. Udah umur 75 doanya, ya Allah panjangin umur biar ketemu Nabi Isa. Mau perang sama Dajjal? Jangan. Mintanya husnul khotimah. Jadi nggak ngerepotin istri, nggak ngerepotin anak. Wafatnya husnul khotimah, anaknya juga demen. Lah baba gua nih meninggalnya gampang amat ya Allah. Supaya masuk surga di tempat ini enak nih, kadang-kadang kagak. Yang kagak dikira-kira bakal meninggal, yang emang udah ditebak bakal mati kagak mati. Banyak yang begitu di masyarakat. Ini rasanya kita malam ini tahlilan di sini, besok di rumah Jia nih. Kayaknya udah ampeg situ, kayaknya tuh udah asma mulu aja kata. Nggak mati. Yang digituin mulu malah nggak mati. Masya Allah. Yang kadang-kadang kagak dipikirin mati, dia mati. Matinya meninggalnya bagus lagi. Itu yang kadang-kadang bikin kita, ya Allah, apakah kami nanti begitu? Jangan sampai kami nanti wafat merusak, membuat susah orang lain. Mohon maaf, Pak, karena orang yang sudah meninggal saja sudah merepotkan, harus menyolatkan, mengkafankan, ya kan? Apalagi sampai merepotkan sana sini gitu loh. Memang itu kewajiban fardu kifayah bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Tapi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, itu ciri ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang,
jangan pernah menilai orang meninggalnya kalau ketabrak atau apa itu berarti jelek. Enggak. Ibu melahirkan, bayinya selamat, ibunya meninggal, pahalanya mati syahid. Namanya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, mandiin, kafanin, sholatin, namanya syahid akhirat. Beda dengan syahid dunia akhirat. Bapak di medan perang melawan kaum kafir, kemudian meninggal, maka jangan dikafanin, kuburin aja pendem udah. Pakai baju-bajunya. Namanya syahid dunia akhirat. Satpam jaga Taman Royal 2, ngelawan maling. Malingnya bawa senjata tajam, meninggal ditusuk, mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Satpam itu jagain orang, mati syahid. Kebakaran, tenggelam, mati syahid, Pak. Ini kita mah kadang mati sangit, mati lagi ngomongin orang. Lagi ngomongin kejelekan orang, mati dicekek Ijroil. Nah, hati-hati. Mati lagi nyolong ayam, lagi gosok sendal hari Jumat, nuker sendal, mati. Jadi kalau meninggal yang indah tuh hari Senin, hari Kamis, nih kita kadang-kadang hari Kliwon matinya. Ya. Nah itu Pak. Karena dilihat dari track record hidupnya Pak. Nggak menjamin orang yang pakai pakaian kayak saya ini orang betul-betul baik. Nggak menjamin Pak. Yang pakai sorbannya 3 meter, pakai pecinya mahal, beli di pasar anyar lagi. Belum tentu baik loh itu Pak. Iya baik fisiknya, ininya belum tentu ininya kadang-kadang. Belum tentu. Hati-hati, yang paling susah mendandani hati itu yang paling susah. Maka yang paling pertama dituntut oleh ahli ibadah adalah lawan nafsumu, karena yang bisa melawan nafsu dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Lawan syahwat itu. Yamkutu nafsah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, itu ciri orang ibadahnya bakal ditolak Allah Subhanahu wa taala. Karena ideal ibadah itu berat Pak. Saya kasih contoh. Bapak sedikit saja merasa dalam hatinya, kalau saya hari ini sholat subuh nikmat, itu bisa benar bisa salah Pak. Yang pertama, benernya karena niatnya dari awal. Yang kedua, salahnya Pak, salahnya karena punya urusan hati yang gak beres. Setan mudah masuk, menggoda manusia, seolah-olah merasa dirinya ujub. Saya kasih contoh, Bapak mau sholat subuh, ngelewat orang yang lagi nongkrong. Hatinya ngomong begini, lebih bagus saya ya Allah, saya mau sholat subuh, dia mah enggak. Saat itu juga ciri ibadahnya ditolak Allah. Cirinya itu. Kenapa? Banggain diri nggak boleh. Bapak kalau mau menyebut ibadah, jangan di hati. Langsung komunikasi dengan Allah pas tahajud Pak. Pas sendiri. Jangan ketika berhadapan dengan manusia. Berhadapan dengan Allah, sebut amal ibadah Bapak. Ya Allah, saya ini tahajud. Meskipun dalam ilmu tasawuf, itu masih su'ul adab. Ya, nyebut-nyebut pahala, nyebut-nyebut sholat di depan Allah masih su'ul adab. Nanti bisa dibalikin sama malaikat. Ente bisa sholat karena siapa? Sehat yang ngasih Allah, waktu yang kasih Allah, kesempatan yang kasih Allah, rezeki yang kasih Allah. Udah sholat, ngaku itu sholat ente. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak boleh Pak. Ngaku amal depan Allah su'ul adab itu. Cuman kalau ada orang yang bilang, boleh nggak Ustaz? Ya boleh lah, buat yang mukanya kayak ente boleh lah. Itu saya bilang. Ukuran muka kayak ente yang ngaji sebulan sekali, boleh lah yang begitu. Ada orang nanya, Ustaz boleh nggak kita ibadah karena ukurannya amal, ukurannya pahala? Boleh lah, buat kayak antum mah boleh, karena masih jarang-jarang. Tapi nanti dikit-dikit belajar ikhlas, ibadah bukan karena pahala, tapi ibadah karena betul-betul totalitas mengabdi kepada Allah. Kalau itu mah susah dong Ustaz. Emang susah, enak aja menuju Allah gampang. Ujiannya banyak Pak. Ujian menuju Allah tuh banyak, ibadah tuh berat. Kalau merasa mudah ada 2 kemungkinan. 1, setan yang ngomong dalam hati. Yang kedua, malaikat yang menguatkan niatnya dari awal. Ada 2 kemungkinan begitu. Makanya untuk menguji ketulusan niat, tanya diri sendiri. Nah yang kedua ini cirinya. Orang ahli ibadah cirinya pinter muhasabah. Itu. Introspeksi. Ya Allah,
Sudah sejauh mana witir saya ya Allah? Introspeksi itu jangan depan orang. Tapi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di Quran surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di situ ada dua perintah takwa loh Pak. Takwa yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ada perintah takwa dalam satu ayat. Ciri orang yang ahli ibadah biasanya pinter perhitungan dalam kualitas ibadahnya. Ya Allah, kayaknya witir saya nggak maksimal malam ini. Besok saya maksimalkan ya Allah. Ya Allah, hari ini zikir saya tidak maksimal. Besok saya maksimalkan ya Allah. Jadi setiap hari itu ada progres peningkatan kualitas ibadah di hadapan Allah. Tidak hanya kuantitas, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kuantitas, ini kuantitas ya, itu cuma persoalan lahiriah. Tapi kalau kualitas itu persoalan batiniah, spiritual. Karena dalam satu sisi pernah ada riwayat begini. Ya Rasulullah, Rasul pernah ditanya, lebih baik mana orang sholat 2 rakaat lama daripada orang sholat 8 rakaat duha misalnya, tapi cepat. Apa kata Rasulullah? Ya lebih baik yang 2. Gitu. Lebih baik yang 2. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi pernah bilang juga, orang yang paling banyak rakaatnya, paling banyak afdolnya. Contoh, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur kan 4. 4 bukan? 4 kan? Ya, kata Nabi sama nih, qobliyah asar juga 4. Orang yang menjaga qobliyah asar 4 rakaat, maka surga diberikan kemudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bicara kuantitas, bukan kualitas. Karena Nabi ngomongnya jumlah rakaat, kuantitas. Nah, kok beda sama yang tadi? Jawabnya gampang. Orang yang rokaatnya banyak lebih baik di hadapan Allah daripada orang yang rokaatnya dikit tapi level sholatnya sama. Paham gak Pak? Level sholatnya sama. Kalau tadi level sholatnya beda. Yang 2 rokaat. Rukunya lama, sujudnya lama. Tapi di rumah. Bukan di masjid, bukan. Ibadah sunnah tuh konteksnya, bukan ibadah fardu. Kalau ibadah fardu, sholat berjamaah tuh harus ringan Pak. Harus ringan. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah, karena punya bapaknya namanya Abbas, itu pamannya Nabi. Itu pernah bilang begini, saya tidak pernah sholat di belakang seseorang, sholat fardu maksudnya, dijelaskan oleh ulama. Saya tidak pernah sholat fardu di belakang orang yang sholatnya paling ringan, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu rukuknya ringan, sujudnya ringan, apalagi iktidalnya ringan. Karena kata Nabi, kamu kalau berjamaah ngimamin sholatlah yang paling ringan, karena di belakangmu ada orang yang tua renta. Di belakangmu ada orang yang punya urusan lain, tapi masih mau sholat berjamaah. Di belakangmu ada orang yang lagi gelisah, tapi mengharapkan tenang dari sholat. Tidak terburu-buru, tidak juga terlalu lambat, supaya sholat berjamaahnya pahalanya diangkat Allah. Kadang kalau lama juga bikin makmum ngedumel, takut nggak diterima Allah. Kata makmum, lamanya supir lama amat ini, supir ngimamin. Ada juga yang begitu. Makanya sedang-sedang saja kalau di Masjid Kuba bacanya potongan-potongan ayat atau satu ayat lama, kayak tadi kan tuh satu ayat panjang yang rakaat kedua surat Al-Baqarah itu. Nggak apa-apa begitu, daripada bacanya Al-Baqarah semua. Saya yakin besok dipecat dia itu, Ustaz Arif. Pecat, sayang pecat deh. Karena saya juga yang ngaji, kagak mau diimamin lama begitu. Kagak mau. Kenapa? Kadang kita awal khusyuk Pak, setan masuk di tengah jalan nih. Kepikiran utang, sendal hilang apa enggak. Bini gua ngomel enggak pas pulang. Pantesan betah di masjid enggak pulang-pulang. Bininya ngomel mulu. Gitu. Karena nanti kalau di pertengahan masuk dalam pikiran Pak, akhirnya apa? Sholat ini konsistennya hilang. Makanya itulah pentingnya imam tuh harus waro, afqoh. Harus akro. Akro tuh bacaannya bagus. Afqoh tuh paham tentang fikihnya. Ya. Bukan cuma persoalan mujawad bacanya bagus, bukan. Tapi yang paling penting afqoh. Afqoh itu fahmul arkan wasyurut fis shalah. Dia faham syarat dan rukun di dalam sholat. Jadi orang-orang yang ahli ibadah itu senang muhasabah.
Muhasabah itu bukan mengukur kekurangan orang. Jangan pernah mengukur kekurangan orang deh, Pak. Atau melihat orang, ente berapa kali ente kagak ngaji-ngaji. Kan bisa sekali sih boleh digituin kadang-kadang, boleh. Tapi jangan sering mengukur begitu. Seringlah ngukur diri sendiri. Karena untuk orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, biasanya muhasabah dia selalu terapkan pada dirinya dulu. Ya Allah, hari ini kayaknya saya ketinggalan 2 hari nggak witir nih sebelum tidur atau pas bangun tidur. Ada orang yang witirnya cuma setahun sekali pas Ramadan doang. Itu juga nebeng sama imam. Nebeng. Witirnya nebeng maksudnya jamaah. Kalau enggak mah ya enggak, boro-boro. Itu. Nah sesekali nggak apa-apa lah kita. Boleh nggak Ustaz? Saya witirnya seminggu sekali. Seminggu sekali kan SKS-nya nggak kayak sholat fardu begitu, gede. Ya kagak ngapa-ngapa sih kata saya. Daripada kagak. Karena sholat yang paling dicintai Rasulullah, ya witir bukan tahajud. Witir, Pak. Kalau tahajud tuh Bapak pengen dapat pangkat dunia, maqamam mahmuda, di hadapan Allah juga dapat pangkat sama. Makanya kalau minta apa-apa sama Allah jangan terlalu berlebih. Karena Allah juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Namanya tadbir. Bapak doa boleh, tapi merintah Allah jangan. Ini contohnya ya. Contoh orang doa, tapi nggak ngerasa kalau dia lagi nyuruh Allah. Doa sama amar kan beda, Pak. Di sini belajar usul fikih kan ya, sama Kiai Hikam. Kiai Hikam teman saya tuh ngajar bareng. Coba tanya deh Kiai Hikam, apa bedanya amar sama doa? Itu usul fikih itu. Kalau amar itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna, namanya amar. Nyuruh ngerjain dari atas ke bawah. Oh kalau begitu kalau bos saya nyuruh saya berarti amar Ustaz. Bukan amar itu mah. Amar itu perintah dari Allah kepada yang lebih rendah, yaitu makhluk. Nah kalau doa namanya meminta, memohon, tolabus syai'i minal adna ilal a'la, meminta sesuatu dari bawah ke atas atau yang lebih tinggi, yaitu namanya doa. Ini kadang-kadang kita doa, ya Allah, saya butuh segini, jangan sampai enggak deh. Masa begitu bacanya doa? Maka jangan sampai enggak. Kayaknya mah segini butuhnya, ya Allah, jangan sampai enggak deh. Awas kalau enggak, masa begitu tuh cekek malaikat baru tuh. Ini biasanya pensiunan TNI kayaknya yang begitu. Kalau doanya begitu. Jadi kalau doa mintanya begini Pak, ya Allah. Makanya kan kalau doa adabnya 1 istighfar, 2 puji Allah yang banyak, menyebut nama Rasulullah, itu mahar tuh. Nyebut nama Nabi itu mahar, Pak. Jangan pernah enggak sebut nama Rasulullah setiap kita doa. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan, maka permudahlah. Udah minta dimudahkan saja, udah. Buat apa kita terlalu banyak juga kadang-kadang buang-buang waktu, harta kita terlalu banyak, dihisabnya lama, Pak. Saya mah nggak mau sih. Saya secara personal nggak mau, Pak. Jembat ke Siratul Mustaqim, ngesod. Tahu ngesod? Ngesod, lama ditanya nggak bisa jawab. Ini kamu duit banyak kayak begini, rumah sampai 7 lantai, buat apaan aja ini? Ditanya. 1 Pajero, 1 Mercy, 1 Inan, buat apaan aja ini? Zakat enggak? Apa enggak? Yang lain udah pada masuk surga, Bapak masih diinterogasi aja. Ketinggalan. Pada saya kelamaan. Makanya saya bilang minta yang cukup, bukan minta yang banyak. Tapi kadang-kadang kalau orang idealis, Pak, dua-duanya Ustaz. Minta yang cukup dan banyak begitu. Satu lagi tambah Ustaz, dan berkah. Serakah nih orang. Semua-muanya pengen kata saya. Udah kita mah yang berkah, kalau udah berkah pasti diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu, pinter-pinter muhasabah. Karena sebelum kita dihisab Allah, maka dianjurkan muhasabah sebelum. Yang terakhir, wa yutilul qiyam baina yadayillah. Orang kalau ahli ibadah, kalau lagi ibadah kepada Allah, pengennya lama. Pengennya lama, Pak. Ada orang kadang-kadang baru masuk ke masjid, hawanya pengen keluar lagi. Ada, kayak kepanasan. Saya juga nggak tahu ngapa kali. Ada, nggak ada di sini, Mak. Di sini mah nggak ada, alhamdulillah Pak Haji. Ini karena saya lagi ngajar aja ngomong begini. Ya, no adanya di sono no, dekat pinggir kali, dekat Sipon, ada tuh. Pokoknya kalau masuk masjid meringsang aja, bawaannya pengen buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur, mana-mana. Padahal dalam riwayat masjid itu tempatnya orang beriman. Kan aneh, kok orang yang beriman nggak betah di
masjid itu kan aneh Pak, bener deh. Itu aneh orang beriman tapi nggak betah di masjid. Tapi kalau ngobrol berjam-jam di pos kamling, satpam, kopi satu toren, berjam-jam kuat itu Pak. Mandi sekalian sama kopi itu. Ya Allah Robi, berjam-jam nggak keberasa loh Pak. Tapi kalau di tempat kebaikan, ngelihat jam mulu. Jam berapa ini? Pak Mamat Tad, kayak begitu. Jam berapa ini? Pernah nggak Bapak ngelihat jam kalau lagi kongkoh di pos kamling atau lagi kongkoh di pasar? Nggak pernah kan? Tapi kalau di masjid, pengajian, selalu ngelihat begini. Beda Pak. Kenapa? Ujiannya begitu memang. Kalau di tempat kebaikan pengennya buru-buru selesai, kalau di tempat yang bikin lalai pengennya lama. Gitu. Itu normalnya manusia. Kenapa? Punya syahwat. Hati-hati, hati-hati. Makanya minta sama Allah supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperlama dia ketika ibadah kepada Allah itu ciri orang demen ibadah, namanya ahli ibadah. Kalau zikir baru setengah jam doang, belum ahli ibadah namanya. Coba Bapak uji melawan syahwat diri sendiri. Dia baca istighfar atau selawat di rumah jangan di masjid. Di rumah sendirian, anak istri nggak ngelihat, Bapak zikir baca Quran, muhasabah 3 jam nggak berhenti. Coba deh. Itu bisa menghancurkan syahwat loh. Karena melawan sesuatu yang ada dalam dirinya itu. Bahasa agamanya kholwat. Nabi dulu pernah tahanus. Ketika turun wahyu pertama, Nabi begitu Pak. Menyendiri, kholwat, infirad. Menyendiri dari keramaian dunia, dari urusan dunia. Hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman diselewengkan oleh para orientalis. Pertanyaannya, ngapa di goa? Itu bawas. Orang kafir banyak yang cela-cela kita loh. Cela Nabi kita. Kalau Muhammad katanya punya pikiran, kenapa tahanusnya di goa? Bukan di tempat kebaikan. Kan goa bukannya sarang ular. Atau apa? Hati-hati. Kita bisa jawab ini secara ilmiah. Ya, kadang-kadang kalau orientalis itu rada ya ada yang pintar, ada yang begonya juga ada Pak, yang bego. Saya bilang bego aja memang benar. Ya, kenapa? Dia memahami agama lain tapi tidak pakai perspektif agama itu kan salah. Saya kasih contoh deh. Bapak seorang ekonom, kemudian mengomentari persoalan politik. Bapak melihat politik pakai cara ekonomi, sampai kiamat nggak nyambung. Kenapa? Karena perspektifnya berbeda. Bapak akan bilang iya kalau Bapak sama-sama melihat dari sudut pandang politik. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena dua pikiran yang berbeda sudut pandang nggak akan ketemu nggak akan ketemu Pak. Itu teori umum kita diajarkan dalam belajar filsafat ilmu di kampus loh. Ada orang-orang realisme, ada idealisme, ada empirisme, ada positivisme. Saya kan dosen itu yang belajar begitu-begitu. Jadi saya paham kadang-kadang kalau nggak ketemu tuh bagaimana cara untuk clearnya tuh seperti apa. Karena memang nggak akan bisa kita. Makanya saya nggak pernah percaya kalau ada suami istri bilang, bilangnya apa biasanya kita sama bini, papa apa bapak apa lu gua. Kayaknya sih lu gua kayaknya. Kalau nganten baru doang bilangnya sayang, mau makan sayang. Ntar udah pengantin bentak udah 10 tahun, ambil dewek digituin. Ambil dewek lu, manja banget lu. Mendingan gue nyuapin anak daripada nyuapin lu gitu. Ini para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ini kita jaga Pak. Kalau kita pengen dapat level orang-orang yang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan pernah ridho dengan hawa nafsu. Yang kedua, seringlah introspeksi ibadah supaya ada kualitas yang meningkat dalam ibadahnya. Yang ketiga, belajar berlama-lama ibadah. Tapi konteksnya di rumah ya. Kalau di masjid itu sekedarnya yang merupakan kewajiban karena takut jatuh ria. Ya, tapi kalau di rumah Bapak sedang pengen ibadah kepada Allah, sholat duha, sholat tahajud, Bapak boleh lamakan selama-lamanya menguji supaya nafsu kita ini nggak berontak dan supaya kita menguji kualitas kita kepada Allah dalam segi ibadah. Memang idealnya orang yang senang dengan Allah pasti akan senang berlama-lama dengannya. Ya, sebagai penutup ada cerita Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah, Nabi Musa, ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Apa sih itu ayatnya saya lupa tuh. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Jawabnya Nabi Musa apa Pak? Tilka hiya asoya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ditanyanya cuma satu, jawabnya bererod. Tahu bererod Pak?
Banyak jawabnya. Ini kan kalau bahasa kita Musa banyak bacot ini. Ditanya satu pertanyaan jawabnya banyak banget. Sebetulnya simpel jawabannya. Orang kalau cinta kepada orang yang dia cintai pasti sering ngobrol. Begitulah Bapak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak betul cinta kepada Allah, Bapak pasti tidak mungkin untuk buru-buru nyelesain ibadah. Pasti pengennya berlama-lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali. Mudah-mudahan diberikan kemampuan dan juga dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.